Halo guys, ini slow banget ya, makanya aku pakai kacamata. Jadi aku lagi OTW sekolah hari ini, tapi kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Aku akan ceritain struggling tapi serunya tinggal di Kyrgyzstan. Yang pertama, jadi kalau pas aku ngajar orang, gimana ya, kita ngajar murid yang bahasanya beda sama kita dan kita mengajarkan bahasa Inggris, ternyata strugglingnya itu double, berkali lipat bahkan, dan harus ekstra sabar juga karena nggak langsung ngerti ya. Jadi mencari metode observe terus research itu penting banget teman-teman, biar yang kita ajar atau murid yang kita ajar itu bisa paham apa yang kita sampaikan gitu. Bahkan nggak jarang loh aku tuh selain pakai media, aku juga pakai gestur gitu untuk ngasih tahu, oh ini artinya loncat misal, ini artinya membaca, kayak gitu teman-teman. Jadi memang lebih struggling berkali lipat ya untuk mengajar murid yang beda bahasa sama kita. Terkait bahasa ya, jadi selain ngajar, orang-orang di sini kan nggak bisa bahasa Inggris ya penduduknya. Jadi mau nggak mau tuh harus belajar bahasa lokal, jadi bahasa Rusia sama bahasa Kyrgyzstan, dan itu nggak mudah. Cuman karena aku terbiasa learning by doing, bagi aku tuh kayak asik aja gitu teman-teman. Gimana misalnya waktu kita mau bayar, gimana waktu mau pesan makanan misalnya, gimana mau bilang tunggu, bilang makasih. Ya pokoknya belajar bahasa yang common gitu deh. Gitu paling. Kayak yang kedua, country ini tuh beda banget, negara kedua termiskin di Central Asia, dan nggak selalu ada kayak gitu. Aku beruntung ya, aku tinggal di Almaty, which is itu kota terbesar kedua di Kyrgyzstan. Tapi banyak teman-teman Indonesia yang ngajarnya itu nggak di kota, misalnya ada yang di Razakov, di Ulundu, kayak lebih mirip desa gitu teman-teman. Jadi mungkin strugglingnya itu nggak semuanya bisa ditemuin di sini. Oke, selanjutnya kita ngomongin hal yang pokok. Misalnya makanan ya. Makanan di sini beda banget teman-teman. Buat pecinta daging, terutama daging kambing, kayaknya cocok banget deh. Karena makanannya didominasi oleh daging-dagingan, terutama daging-daging domba atau kambing juga. Terus kuda, teman-teman, sapi. Mereka banyak banget daging-dagingan kayak gitu ya. Tapi mereka nggak suka chicken sih. Karena di sini tuh nggak ada laut, jadi seafood itu langka dan mahal. Ya teman-teman, buat pecinta seafood kayaknya sulit deh untuk tinggal di negara ini. Nah ya guys, aku nyebrang dulu ya. Selain itu guys, sayur itu juga langka banget loh. Sayur tuh di sini paling adanya kubis, terus sawi. Nah kalau misalnya kalian suka banget sama kangkung, spinach kayak gitu, waduh kayaknya susah banget sih. Nah terus teman-teman, makanannya tuh kayak lebih berminyak dibanding makanan Indonesia. Kalau makanan Indonesia itu kan dominasi santan, tumis-tumisan kayak gitu. Tapi kalau di sini tuh lebih berminyak gitu. Totally different banget, dan aku harus adaptasi banget untuk makanan. Dan penuh banget pembangunan kayak gini teman-teman tuh. Debu di mana-mana, selain karena udaranya juga memang berdebu ya pada dasarnya, tapi ditambah pembangunan yang banyak kayak gini tuh jadi kayak harus ekstra banget. Apalagi teman-teman yang memang udah sesak nafas ya, kayaknya aku udah hati-hati banget sih. Tapi ya so far teman-teman, semua yang terdengar struggling ini aslinya tuh seru banget, karena jadi bisa belajar banyak, jadi nambah wawasan. Juga pada akhirnya aku tuh belajar di seluruh aspek teman-teman, termasuk kehidupan sosialnya gitu. Nah kira-kira teman-teman siap nggak nih ke Kyrgyzstan? Tapi yang jelas kalau misalnya kamu suka tantangan sih, ini challenging yang seru banget teman-teman, trust me. Oke, sekian aja video aku kali ini teman-teman. By the way, bus aku udah nyampe. See you on the next video.